Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir pada majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selamat datang kembali kepada para peserta Daurah Safinatun Najah yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki hari ketiga, yaitu pertemuan ke-6. Nah, sebelum daurah dimulai, izinkan Ana menyampaikan beberapa maklumat atau himbauan, yaitu untuk para peserta nanti ketika Ustadz menyampaikan materi, harap mematikan mic, namun untuk ketika Ustadz sedang bertanya bisa dinyalakan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk peserta jangan lupa menggunakan nama yang telah didaftar. Jangan lupa menggunakan nama yang digunakan ketika mengisi form pada saat mendaftar daurah kemarin. Nah, karena Ustadz Fajri sudah hadir, agar tidak membuang banyak waktu, Ana serahkan kepada Ustadz Fajri untuk memulai sesi daurah pada sore hari ini. Nah, kepada Ustadz Fajri, waktu dan tempat Ana persilahkan. Tafadhol. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabla sallallahu alaihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal fawba. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini pertemuan kelima pembahasan matan Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami yang wafat di Jakarta tahun 1855 Masehi. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kita sudah masuk pembahasan tentang Al-Fatihah. Dimana lagi-lagi saya bilang bahwa matan ini memang matan dasar, tapi dasar yang esensial. Dalam artian, dasarnya kadang membahas detail hal yang dipandang sangat penting. Gitu ya. Jadi, kan kalau dasar seperti matan Abi Suja ya, tidak mendetail sampai bahas berapa jumlah tasdid dalam Fatihah kan. Teman-teman pesan nih pesantren kelasan, mereka kan belajar matan Abi Suja. Dia dasar, tapi dasarnya dasar menyeluruh. Semua pembahasan fikih dibahas. Kalau ini dasar, tapi dasar yang esensial untuk daily muslim gitu. Ini sampai hal-hal kadang mendetail pada hal-hal kayak gini nih. Saya tentang kemarin tentang niat detail. Di matan loh, bukan di syarah. Kemudian sekarang nih bahasan kita adalah tentang tasdid pada Fatihah. Ini pertanyaan saya, ngapain Syekh Salim bin Sumer rahimahullah kok nyebutin tasdid Fatihah? Memang apa esensi? Apa relevansinya kok sampai nyebutin kayak gini? Kira-kira menurut teman-teman apa? Sampai nyebutin tasdidnya pelajaran tahsin. Nah, Masuk rukun. oh ya udah. Jadi maksudnya gimana? Tasdid itu rukun salat gimana? Al-Fatihahnya Ustaz, kan syaratnya harus menjaga tasdid. Oke, Al-Fatihah rukun salat. Oke, kan udah baca Al-Fatihah. Ini tasdid buat apa dibahas kayak gini? Termasuk ke syarat Al-Fatihah Ustaz. Ya jadi kalau nggak baca tasdid berarti nggak baca Fatihah. Belum utuh Fatihah. Gagal Ustaz Al-Fatihahnya. Ya betul gitu ya. Jadi kenapa dibahas tasdid ini? Karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Nah, dan Al-Fatihah berarti satu surat itu Al-Fatihah. Kalau kita ngurangin tasdid, artinya kita ngurangin Allah. Kok bau buah ya? Nah, tahu Bau kenapa? wangi buah gitu. Oh. Iya, tolong buahnya dimatikan dulu. Tolong dikondisikan Bang Rehan. Emang nggak bisa disetting Bang Rehan? Coba disetting. Nah, apa? Setting kalau mau unmute izin gitu. Mungkin awal-awal begitu kali. Oke. Nggak apa-apa, nggak sengaja kali.
Cek. Oke. Lagi ya. Jadi tasdid dalam Al-Fatihah itu kenapa penting? Kenapa penting? Karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Yang Al-Fatihah harus dibaca semua. Kalau ada tasdid dikurangin, korupsi berarti itu sama saja mengurangi huruf. Kalau tidak baca satu huruf saja dari Al-Fatihah, meskipun itu tasdidnya, berarti belum baca Al-Fatihah. Karena belum baca Al-Fatihah, berarti belum menunaikan salah satu rukun sholat. Karena salah satu rukun sholat hilang, yaitu Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Itu kenapa tasdid dalam Al-Fatihah penting. Penting. Oke. Nah, kemarin sudah saya bilang bahwa harus kita belajar tahsin yang serius, terutama Al-Fatihah. Harus. Wah, susah, Ustaz. Gimana kita diciptakan untuk ibadah? Benar nggak? Gimana Bang Arya? Kita diciptakan untuk ibadah bukan? Nah, Ustaz. Mau kalau jinna wal insa illa liya'budun. Oke, ibadah luas, nggak hanya sholat. Tapi sholat kan salah satu ibadah yang paling inti, ya nggak? Yang kita jumpai 5 kali sehari, 17 rakaat. Maka kalau kita untuk mempersiapkan pekerjaan saja, kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah untuk persiapan pekerjaan. Yang itu oke, salah satu kewajiban Islam mewajibkan kerja juga. Tapi kan masa kita nggak mau mengorbankan barang 1 bulan untuk Al-Fatihah aja? Ya toh. Kira-kira kita rugi nggak? Sebulan belajar Al-Fatihah aja itu rugi nggak? Rugi nggak? Sebulan belajar Al-Fatihah? Rugi. Rugi gitu. Sebulan belajar Al-Fatihah aja. Maksudnya ya nggak bisa. Harus butuh sebulan untuk bisa. Rugi nggak tuh sebulan? Oh, enggak. Tidak, Nggak Ustaz. rugi. Nggak rugi sebulan. Malah saya bilang, andai TK itu cuma ngajarin Al-Fatihah, itu TK yang bagus banget. Andai ya, daripada ngajarin lain-lain Al-Fatihahnya salah, mending ngajar Al-Fatihah aja, yang lain-lain nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, jadi Al-Fatihah ini sebegitu pentingnya. Harus ya. Dari kecil, dari sebelum balik harus sudah benar Al-Fatihah. Jangan baru benerin Al-Fatihah pas sudah pensiun, baru mau benerin Al-Fatihah. Ya, bagus, alhamdulillah benerin Al-Fatihah tidak terlambat. Alhamdulillah, dan masih bisa. Saya punya beberapa murid yang dia sudah lanjut usia, datang dengan tajwid yang hancur, masih bisa diperbaiki. Masih bisa. Ya, serius dia memang, dan memang semua butuh diseriusin. Dan intinya skalanya prioritas tentang Al-Fatihah harus ditingkatkan. Skala prioritas sholat, skala prioritas Al-Fatihah. Jangan kita yang lain-lain bisa, tapi hal-hal yang merupakan tujuan kita diciptakan, kita malah nggak bisa. Kayak gitu ya, itu tolong dipahami. Dan pada akhirnya kita nih, Bang Rehan, kita nih karena tadi saya bilang bahwa diciptakan untuk ibadah, dan sholat ini salah satu ibadah paling penting, paling inti, maka sebetulnya kita setiap hari ya, itu ibarat kita tuh kerjaannya sholat, kerjaan utama kita sholat. Terus kita cuma lain-lain tuh ngisi waktu antar sholat. Jadi biar nggak bengong dan kita harus maksimalkan waktu untuk kebaikan antar sholat, maka kita kemudian isi dengan kuliah gitu. Bro, ngapain kuliah? Bang Rehan jurusan apa sih? Kalau lu kan Fasilkom ya. Nggak tahu, saya lupa. Kalau lu tuh SI apa ilmu komputernya, saya nggak tahu. Bang Rehan apa? Anak elektro. Nah gitu, elektro. Jadi Bang Rehan ngapain kuliah teknik elektro? Bilangnya ngisi waktu antar sholat. Kerjaan utamanya sholat, maka jangan sampai ada kuliah ngelewatin waktu sholat. Ya kalau nunda di awal nggak apa-apa. Nama itu masih dimaklumi. Mungkin agak sulit pembagian kelas kalau sampai benar-benar strict itu mungkin agak sulit. Tapi setidaknya jangan sampai lewatin waktu sholat. Seperti mulai kuliah jam 5 sore, selesai kuliah jam 8 malam. Itu berarti skip waktu maghrib. Nggak boleh ya? Oke, intinya saya mau tegaskan itu agar kita ketika ini ngapain sih bahas tasdid? Ini ngapain sih? Oh iya, ini penting. Penting banget. Ya, penting banget. Ya. Oke. Tasdidnya apa aja? Bismillah, ada tasdid Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Anda yang tidak mentafhimkan, mentarkikan asal tasdid, sah. Tapi tak tafhim dia. Sebagian orang tuh ada syubhatnya gini Bang Rehan. Kalau ro itu tasdid, maka kalau huruf sebelumnya kasroh, bismillahir. Masuknya tarkik,
keluarnya tafkhim. Hirroh. Bismillahir, tarkik ya, tipis. Terus keluar tebal. Hirroh. Ini nggak benar kayak gini. Yang benar langsung tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tafkhim kayak gitu. Sama di surat Al-Falaq atau An-Nas ini syarri. Lah itu langsung tarkik. Syarri langsung tarkik, enggak ada. Masuk tebal, syaur, keluar tipis, syauri kayak gitu. Ya, jadi tasdid itu satu kesatuan pada akhirnya dengan huruf ro. Dan tasdid itu enggak mempengaruhi tafkhim tarkik. Patokan tafkhim tarkik bukan tasdid. Ya, patokan tafkhim tarkik itu harokatnya atau huruf setelahnya atau huruf sebelumnya gitu. Bukan si tasdid. Tasdid itu mempengaruhi ketebalan, mesti kedobelan huruf saja. Dobelan, ganda atau enggak huruf. Gitu ya. Jadi mungkin saja tasdid tapi tipis seperti min syarri gitu ya. Tidak selalu tebal. Oke, intinya di sini bismillahirrahmanirrahim tafkhim ya. Ar-Rahim tasdid juga di situ. Alhamdulillah tasdid. Rabbi tasdid. Terus ar-rah sama juga. Ar-Rahmanirrahim tasdid lagi. Ada 14 totalnya tasdidatul Fatihah di arba'a asyr. Jangan lupa nih tadi kalau tebak-tebakan ada berapa tasdid dalam Al-Fatihah? 14. Terus maliki yaumiddin di dal tasdid. Iya, nih yang sering orang biasa lupa yang ini. Ya enggak? Walaupun Ar-Rahmanir-Rahim juga saya dapat ada sejumlah orang kurang kayak nggak tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nggak tasdid. Tapi ini lebih sering lagi. Iya karena berdua nggak ditekan. Iya, ditekan harus. Malah ada nabar di nabar. Dan nabar ada 5 kasus. Salah satunya adalah kalau atau waw bertasdid. Iya ditekan. Hentak. Iya karena berdua. Iya nabar. Tasdid di sini tasdid. Kemudian ihdinas sirata ada tasdid dan shad harus diusahakan baca benar dan mendingan jadi sin daripada jadi shin. Mendingan jadi sin daripada jadi shin, tapi tetap harus belajar shad. Harus diseriusin. Sampai bisa. Kayak mau belajar motor, sampai bisa. Kayak belajar naik mobil, sampai bisa. Harus gitu. Seriusnya harus gitu. Ya, serius belajar huruf shad. Masa kewajiban yang kita kerjakan sehari 17 kali itu enggak diseriusin. Walaupun angka 17 nih bisa juga kita bikin tebak-tebakan Bang Rehan. Kayak kemarin. Bisa nggak orang sehari dia menunaikan sholat 5 waktu, Masya Allah, tapi baca Al-Fatihah cuma 12 kali. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, gimana? Bisa, Nah, cuma 12 Bisa. kali. Bisa gimana caranya? Kok 12 kali? Masbuk Ustaz. Oh, masbuk terus ya. Dapat ruku tapi keren ya lah, dapat ruku. Semua dapat ruku. Bisa. Nah, kalau di jamak itu malah bisa lebih kurang lagi. Bisa, coba misalnya dia jamak dan dia masbuk ya. Jamak dan setiap jamak dan dapatnya ruku. Berarti bisa kita kurangin berapa lagi tuh? 6. Bisa 6 kali Fatihah. Coba gimana tuh 6 kali Fatihah? Coba ya, coba kita hitung bareng-bareng ya. 6 kali Fatihah. Salat itu jamak ya. Kan salat jamak berarti coba kita subuh 2 rakaat, dia cuma dapat 1 Fatihah, oke. Kemudian jamak let's say takdim ya. Takdim zuhur asar, 2-2. Tapi pas 2 pertama dia masbuk. Dia dapat 1 Fatihah. Masbuknya di pas ruku gabung. Kemudian salat asar kan jamak takdim. Salat asar 2 rakaat itu dia masbuk lagi. Masbuk. Karena ketinggalan di awal, udah ketinggalan di keduanya juga biasanya gitu. Masbuk lagi. Fatihah cuma 1. Berarti udah berapa sekarang? 3 Fatihah. Kemudian maghrib, jamak takhir misalnya. Maghrib 3 rakaat. Ya, nggak bisa di 1,5 kan? 3 rakaat. Cerek. 2. Berarti dia masuk di sini dapat 2 Fatihah. Kemudian Isya dia karena telat di maghrib, biasanya telat juga di jamak keduanya itu di Isyanya. Dia Isya 2 rakaat dapat 1 Fatihah. Berarti berapa Fatihah sehari? 6. 6 Al-Fatihah. Unik bisa seperti itu. 6 Al-Fatihah. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi bisa tuh jadi bahan luz ya. Walaupun nggak terlalu susah sih luz.
Oke. Ihdinas siratal ladzina ada tasdid sini. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada tasdid di dot walau ditekan. Yang orang sering lupa biasanya yang lamnya nih. Tol, jangan lupa ditekan. Ada nabar untuk menjaga biar tetap tasdidnya bagus. Ada nabar. Nabar di sini ketika ada kemat lazim kalim musaqqal. Dolin gitu ya. Karena kalau enggak biasa orang enggak tasdid. Atau seperti enggak ditasdid. Dolin gitu aja enggak. Jadi penting ada nabar-nabar yang penting situ seperti iyaka di yang pertama iyaka, terus iyaka kedua wa iyaka. Karena kalau enggak gitu jadi kayak guna. Iya, kalau enggak dinabar kayak guna. Iya, walaupun mending sah guna dianggap tasdid dalam hal ini karena dia setidaknya mendobelkan ya iya, tapi nggak bagus, harus iya ditekan dihentak wa iya kan, kemudian yang di sini dolin dihentak juga walau dolin agar lamnya itu tasdidnya terjamin gitu ya. Berarti ada 14 tasdid. Next. Kemudian tentang angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain ada yang enggak gitu. Dalam mazhab Syafi'i, kita mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Angkat tangan. Oke, dan angkat tangannya ujung jari-jarinya itu ada di sejajar daun telinga. Ujung jari-jarinya di jari kita sejajar daun telinga. Allah. Dan tangan menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Jadi bukan ke samping. Saya nyalain kamera ya. Jadi begini, enggak. Oke. Bukan begini. Menghadap. Oke. Sejajar dengan daun telinga. Dan ininya di bahu. Oke. Dan benar-benar begini ya. Sebagian orang dengan rehan kalau saat gini. Ya terserah kalau Pak. Mungkin sebagian mazhab yang tersah ya. Ya memang sah sih. Tapi kalau yang sesuai sunnah begini. Terserah milih mau sesuai sunnah atau enggak. Jadi jangan begini, jangan. Tapi begini. Oke. Dan ini berlaku tidak hanya di takbiratul ihram, tapi juga entar ketika ruku, wa inda ruku'i. Jadi ada 4 tempat. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Inda takbiratul ihram, wa inda ruku'. Saat ruku gitu juga. Allah, angkat yang benar. Baru ruku. Jangan buru-buru. Jangan setengah-setengah angkatnya. Apalagi ditekuk jarinya. Gini misalnya. Enggak. Begini ya. Seperti itu. Wa inda li'tidal, kemudian saat bangkit dari i'tidal. Oke. Dan dalam mazhab Syafi'i kita meskipun makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak langsung Rabbana lakal hamd, tapi baca dulu sami Allahu liman hamidah pas bangkit. Terus habis itu baru baca Rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana lakal hamd, whatever. Ya. Jadi enggak cuma Rabbana lakal hamd. Demikian kalau perspektif mazhab Syafi'i. Kemudian nanti itu 3 biasa orang tahu lah. Nah, ini yang biasa orang nggak tahu yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Jadi saat setelah tasyahud awal bangun ke rakaat keberapa berarti? Rakaat ketiga gitu ya. Maka dia disunahkan angkat. Berarti kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua disunahkan angkat tangan enggak? Dan teman-teman. Nggak perlu. Enggak disunahkan ya. Nggak disunahkan. Walaupun kalau diangkat tangannya enggak batal sholatnya, tapi enggak disunahkan. Ya. Jadi bangkit ke rakaat kedua enggak disunahkan angkat tangan, bangkit ke rakaat keempat juga enggak disunahkan angkat tangan, disunahkan angkat tangan setiap setelah tasyahud. Jarinya rapat atau enggak? Jarinya tidak rapat, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Tapi cenderungnya rapat, ya, cenderung. Tapi enggak sampai rapat banget. Demikian. Itu keterangan ada di misalnya di Al-Ashbah Nadhair disebutkan, di Tuhfah disebutkan. Ketika pindah ke ruku baca takbir pas perpindahan. Oh iya, penting diingat bahwa baca takbir itu dimulai dari awal gerak dan selesai ketika nyampe. Jadi Allah tuh pas bergerak. Jangan gerak dulu nyampe baru Allah Akbar. Jangan begitu. Ya. Mungkin sebagian orang bilang gini, oke, kalau sholat sendiri ya bisa lah. Kalau sholat berjamaah jangan gitu. Kenapa kok jangan gitu? Karena kalau kita dari awal sudah takbir, nanti orang
ada yang menyamakan gerakan dengan kita. Gitu. Kalau gitu gimana biar triknya, kata dia, kata beliau, kata teman kita satu ini, saudara kita satu ini, kata beliau, oh kalau gitu kita takbirnya baru pas sudah setelah saya gerak. Jadi ruku dulu, ada ruku baru Allahu Akbar. Agar makmum kita pastikan dia nggak nyamain gerakan imam. Oke, idenya bagus, tapi nggak sesuai dengan sunnah. Lebih-lebih punya bahaya. Di mana bahayanya? Bahaya paling besar itu ketika bangkit dari ruku, mau i'tidal. Itu bahaya banget. Kok gitu bahaya? Coba perhatiin. Teman-teman, Pak, perhatiin. Kalau dia baru sami Allahu liman hamidahnya, pas udah di atas, baru sami Allahu liman hamidah, dengan niat tujuannya biar orang nggak nyamain gerakan dengan imam, oke? Nanti ada makmum, mungkin nggak bisa ngelihat imamnya gimana, dia ngira itu masih imam ruku. Akhirnya dia ngapain? Dia ruku. Seret. Padahal imam sudah bangkit. Dan kemudian dia menghitung itu rakaat. Dia menghitung dapat rakaat. Ngerti nggak? Padahal dia nggak dapat rakaat. Karena syarat dapat rakaat adalah dia ruku di saat imam masih ruku. Kalau imam udah bangkit, dia nggak dapat. Dia ruku, imam udah bangun. Nggak dapat dia tuh. Dan dia menyangka, karena imamnya belum bilang sami Allahu liman hamidah, dia menyangka dapat satu rakaat. Padahal enggak. Di sini berarti kesian loh, imamnya merugikan makmum. Ya enggak? Paham nggak teman-teman? Nah, teman-teman paham nggak? Paham. Nah, paham ya? Jadi kurang paham. Oke, saya ulang. Apa-apa, tenang aja, santai ya. Dari sini belajar. Jadi gini, kalau dia jadi yang benar, yang sesuai sunnah bagaimana? Yang sesuai sunnah itu kita mulai Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah itu dari awal gerakan. Misalnya ruku mau sholat, dari berdiri mau ruku. Saya nyalain kamera aja. Dari sholat dari berdiri, oke. Mau ruku. Berarti kapan Allahu Akbar? Mulai dari berdiri. Ya. Kelihatan nggak? Jadi mulai takbirnya tuh gini ya. Jadi lagi sedekap, kemudian Allahu Akbar. Nah, ini mulai Allahnya itu dari takbir. Dari mulai awal bergerak itu Allah, dan selesainya barnya ketika sudah sampai titik ruku. Maka kemarin bagus banget pertanyaan teman-teman, yaitu kalau manjangin Allah gimana? Nggak apa-apa. Manjangin. Bagus justru. Nah, kemudian ada sebagian orang ngasih usul. Atau mungkin dia sudah praktekkan. Yaitu, jangan gitu. Kok gitu? Jangan. Kenapa? Kenapa Allah A-nya nggak boleh dari awal gerakan? Jadi, jangan. A-nya tuh mulai dari setelah nyampe. Jadi dia ruku dulu. Gini. Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar baru setelah sudah ruku. Baru Allahu Akbar setelah sudah ruku. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar makmum itu nggak nyamain gerakan imam. Karena kalau kita Allah, itu nanti makmum nyamain. Dan makmum nyamain kan makruh. Ya. Jadi biar nggak kena, mereka nggak menyamain gerakan imam, kita imam-imam mulai Allahu Akbar, bilang Allah sami Allahu liman hamidah, itu baru pas sudah selesai gerakan memastikan bahwa makmum nggak nyamain gerakan imam. Sampai sini paham nggak maksudnya? Oke, ini idenya. Oke, tapi ini nggak sesuai sunnah. Sunnahnya adalah mulai al itu a dan mulai sa itu saat bergerak. Saat bergerak. Kemudian dah dan barnya itu setelah nyampe, setelah selesai gerakan. Masalahnya itu yang sesuai sunnah. Kalau pakai ide yang satu ini ada masalah besar. Kenapa masalah besar? Masalah besarnya saat ketika jadi imam dan makmumnya nyusul dia pas ruku. Nanti makmum datang, makmumnya nggak lihat imam nih, mungkin imamnya di depan jauh atau gimana lah, pada kondisinya. Si makmum karena imamnya baru bilang sami Allahu liman hamidah, pas udah berdiri, baru selesai berdiri dia baru bilang sami Allahu. Nggak dari sejak bangkit. Oke, nanti dia mengira bahwa saat dia masuk ruku itu imam sedang ruku. Ya nggak?
Padahal imam udah bangun. Cuma imam nggak bilang sami Allah. Nggak bilang sami Allah. Dia pas bangun. Makmum nggak tahu. Ya, makmum ya apalagi kondisi jauh dan seterusnya. Berarti di sini makmum akan menyangka dia dapat 1 rakaat bersama imam. Karena dia menyangka dia ruku, imam masih ruku. Padahal enggak. Dia ruku, imam sudah bangun. Cuma si imamnya belum bilang sami Allah. Nah, ini berarti di sini bahaya. Dan sebetulnya pada akhirnya menyelisih sunnah. Jadi, yang benar gimana? Ya sudah. Paham gak nih sampai sini? Paham, Ustaz. Paham ya? Gimana yang tadi masih mencerna, yang tadi belum paham? Udah paham belum sekarang? Jadi nggak perlu pakai ide teman kita, saudara kita satu ini nggak perlu. Ya, jangan. Juga dikhawatirkan tuh bikin ide baru dalam ibadah. Enggak. Ya, jadi tetap imam takbir Allah A-nya tuh awal dia bergerak, barnya selesai dia nyampe gerakan berikutnya. Sami Allah juga gitu, satu pas bangun dia sami Allah. Terus dahnya pas sudah bangun dia sampai di atas. Jangan pakai ide tadi ditunda biar makmum gak nyamain. Oke itu mau nyamain mudarat-mudaratnya makruh. Tapi Anda mengesankan makmum dapat 1 rakaat padahal enggak, oh itu siap. Parah banget. Ya. Dan apalagi yang penting adalah mengajarkan ilmu kepada umat. Itu yang penting. Makmum insya Allah tidak akan nyamain gerakan imam kalau diingatkan, disampaikan ilmu, bukan dengan membuat hal-hal yang baru seperti dalam agama. Jadi cara biar makmum gak nyamain gerakan imam gimana caranya? Caranya dengan diajarkan ilmu, diajarkan kitab Safinah aja, diajarkan kitab fikih, diingatkan atau kasih tulisan di tembok, di majalah dinding masjid, agar makmum tidak menyamai gerakan imam dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sebentar saya lihat dulu pertanyaan mungkin. Jelas ya yang barusan saya sampaikan itu. Masa penting untuk menyampaikannya. Ada pembacaan. Nggak ada pertanyaan. Oke. Berdiri setelah rakaat 1 nggak angkat tangan. Iya betul. Jadi kalau dari rakaat 1 ke rakaat 2 nggak angkat tangan. Saya sholat subuh. Berarti nggak angkat tangan Anda saat bangkit rakaat kedua atau sholat zuhur. Ya. Kemudian kalau imamnya lahan, yang diutamakan sholat jamaah menghindari makmum terhadap imam yang lahan. Oke. Imamnya lahannya bagaimana? Kemarin sudah dibahas. Lahannya gimana? Kalau lahannya seperti orang yang tasdid gini, ya maka dia jangan sholat di imam tersebut. Jangan sholat di imam tersebut. Atau kalau dia udah terlanjur di imam tersebut, maka dia mufarokoh. Mufarokoh berarti dia kelihatannya aja masih di soft, masih sholat jamaah, padahal dia sholatnya sendiri niat, nggak jamaah lagi. Mufarokoh. Niat mufarokoh. Itu yang mufarokoh nggak apa-apa, dia seolah menyamai gerakan imam, seolah aja. Atau ya nggak sama banget kalau bisa, agak telat dikit atau agak telat dikit gitu misalnya. Dan jangan diulang lagi, itu kondisi mendesak aja, sisanya sholat di masjid lain. Tapi sebelum kayak gitu kalau bisa diingatkan dulu imamnya atau diganti dulu imamnya lah. Diingatkan, imam ini kita nggak main-main nih, masalah ibadah, bukan masalah gengsi-gengsian jadi imam. Meskipun Anda kepala RT, Anda Pak Lurah, Anda tokoh masyarakat, Anda ketua DKM, itu nggak ada apa-apa di sisi Allah. Ya kalau sholatnya masih nggak benar baca Al-Fatihah, diingatkan dengan sopan agar dia paham bahwa yang jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang paling bagus yang paling bagus tajwidnya. Termasuk banyak hafalannya kalau pertimbangan dalam madzhab Syafi'i, kalau ada yang sama-sama bagus tajwidnya, maka yang paling banyak hafalan. Tapi tajwid ini hal mendasar. Itu hal mendasar. Berbeda dengan madzhab lain hanya masalah afqah dan ahfal begitu aja. Banyak-banyakan hafalan atau banyak-banyakan ilmu fikih. Tapi kalau tajwid sepakat semua itu pertimbangan. Oke. Ini diingatkan dengan baik atau dia dikasih kelas tahsin. Dan kalau imam, kelas tahsin ini jangan digabung sama jamaah. Nanti dia nggak mau datang atau dia malu atau dia ya sakit hati dan seterusnya. Kasih kelas privat. Sisihkan uang dari masjid ya berapa untuk datengin guru tahsin ke dia. Kalau memang dia mau jadi tetap imam, kalau enggak udah cari imam lain, dia harus legowo. Pada akhirnya jadi imam bukan gengsi-gengsian, jadi tanggung jawab depan Allah. Justru ingetin, parah kalau dia udah baca Al-Fatihah nggak benar, tetap tega ngimamin,
ya nekat, itu wah nanti dia nanggung dosa orang banyak tuh kalau nggak sah sholatnya tuh. Ini harus bertakwa sama Allah. Imam bukan gengsi, mendingan turun. Saya besok nggak imam lagi. Saya udah sadar tahsin saya kacau. Saya nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Saya harus belajar dulu. Silakan imam kalian anak muda atau kalian siapa ya. Nanti saya kalau udah belajar lagi bisa, bolehlah saya maju lagi imam. Kayak gitu harus ya. Tapi kalau kasusnya sudah tadi kita berimam dengan imam yang lahannya parah, seperti mengulangi huruf, mengganti huruf sampai mengubah arti, maka ya tadi solusinya cari masjid lain atau musola lain, atau dia mufarokoh, kondisi darurat di mufarokoh kelihatan bersama imam padahal sholat sendiri. Tapi kalau dia lahan tapi lahannya nggak mengubah arti, ya seperti kurang fasih ngucapin bo, contoh ya siapa yang fasih ngucapin bo, angka, langka, jarang. Ya maka tapi dia sudah memenuhi minimalnya dot tapi belum fasih betul, maka ya sah sholatnya, walaupun tentu kalau kualitas tahsinnya masih ya buruk tapi tidak sampai lahannya jali berarti, maka dia makruh sholat dengan imam tersebut makruh. Ya kalau imam melakukan lahan tapi lahannya tidak jali yang mengubah arti, dia makruh kita bermakmum dengan imam tersebut. Tapi sah, gitu ya. Pada kalam al-dhalil tidak dibaca 6 harokat apabila apabila bacaan surat imam agak cepat, agak tidak kecil. Ya boleh, nggak apa-apa. 6 harokat itu tidak sampai derajat wajib yang dalam sholat ya. Enggak, karena minimal dia penting panjang, pendek, tasdid itu yang penting. Ya. Ini lahan jali dijaga agak jangan sampai terjadi. Tapi kalau kurang dari 6 itu lahan khafi yang dimaafkan. Kalau kondisi seperti itu maka ya jelas mendingan dia selesaikan dengan mat 2 harokat misalnya. Gitu ya. Oke. Angkat tangan di rakaat kedua 4 bisa batal enggak batal. Mau baca Al-Fatihah atau mendengar imam, ini pertanyaan sudah ditanyakan kemarin tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi bahwa makmum tetap baca Al-Fatihah dalam semua rakaat. Tapi dia dimaafkan tidak perlu baca Al-Fatihah ketika kasusnya imam sudah ruku. Maka dia langsung ruku saja. Dan dalam hal itu dia tetap dapat 1 rakaat meskipun belum baca Al-Fatihah. Oke, tapi dalam kondisi normal harus baca Al-Fatihah makmum dan imam. Bangkit dari sujud juga gitu. Iya betul begitu. Cuma kan kalau bangkit dari sujud nggak mempengaruhi tadi jumlah rakaat. Jadi bahayanya nggak sebesar bangkit dari ruku. Itu ngeri itu. Maka imam penting ya. Siapa di sini jadi imam ketika bangun dari ruku harus sami Allah itu pas bangun. Sami Allah harus. Agar makmum sadar, tahu semua makmum, apalagi yang baru datang juga termasuk, ini imam sudah bangun. Maka dia perhitungan ya. Ikut ruku atau enggak nih. Berdiri setelah 1 rakaat 1 nggak angkat tangan, betul. Nah, madzhab Syafi'i. Dan itu yang sesuai sunnah Rasul SAW karena demikian riwayat. Wah. Berarti patokannya adalah gerakan imamnya, bukan takbir. Betul, patokannya gerakan imam. Takbir itu justru membantu makmum menyadari imam sudah gerak atau belum. Itu ya patokannya gerakan imam. Maka imam penting untuk mulai A itu di awal dia bergerak dan bar di akhir dia nyampe gerak. Itu penting kayak gitu. Agar pas. Kalau imam mengucapkan sami Allah, makmum juga iya mengucapkan sami Allah. Dalam madzhab Syafi'i, imam bilang sami Allahu liman hamidah. Makmum bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Demikian. Kalau misalnya saat zuhur telah 1 rakaat angkat tangannya ketika bangkit dari tasyahud awal, bangkit rakaat 3. Ya pokoknya bangkit dari tasyahud awal dan bangkit dari tasyahud akhir yang merupakan tasyahud akhir imam. Pokoknya setiap tasyahud bangun itu angkat tangan. Kalau tasyahud bangun angkat tangan. Gitu ya. Kalau faraqah tidak perlu takbiratul ihram ulang, nggak perlu. Cukup putus niat aja. Putus niat. Terus putus niat di dalam hati. Ketika sholat Jumat imamnya lah. Itu iya sholat zuhur kalau gitu. Kalau kayak gini kasusnya. Mufaraqah dalam sholat Jumat berarti sholat zuhur. Nah, itu agak repot. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Kita nggak usah malu-maluan. Ya, nanti ini hal mendasar dalam agama.
lakukan. Wah, ini orang apa nih sholat zuhur? Bilang aja, imamnya lahan. Selesai, tapi yang sopan caranya. Biar masjid paham, jangan sembarangan milih imam. Ya, oke. Kita sholat berjamaah di rumah orang tua. Ayah masih kurang fas jadi imam. Bagaimana kita beritahukannya? Apa tidak mengapa anak dia nggak apa-apa anak jadi imam nggak apa-apa. Nah, cuma nyampaikan yang baik yang hikmah, gitu ya. Kalau di sini biasanya bukan jadi imam, ya Fatihah salah. Nah ini mana? Ya panggil kiai. Resepnya mana kiai yang dihormati imam tersebut, ustadz yang dihormati imam tersebut, kita telepon. Kiai ini gimana nih, begini bla bla cerita. Nanti kiainya carikan solusi, gitu ya. Itu solusi. Oke, kalau desa-desa yang dituakan disebutkan yang jadi imam, kita nggak bisa, yang nggak enak tuh gimana lah, ada menurut lain, maka kita cari tahu siapa kiai yang dihormati oleh imam kita tersebut. Ustaz kan ada mesti ya, imam masjid gitu. Kalau lahan kan mesti dia berarti ngaji ke kiai lain ya, atau ke siapalah ya, kita minta tolong ke kiai tersebut, mohon kiai diingatkan atau gimana, carikan solusi seperti itu. Jadi patokan satu rakaat itu apabila dapat al-fatihah atau gimana? Patokan satu rakaat paling minimal, paling telat itu dapat rukunya imam. Dapat rukunya imam. Itu. Oke. Tapi kan itu cuma berlaku di awal sholat. Rakaat berikutnya nggak mungkin kita cuma dapat ruku kan. Kita ikut berdiri. Coba aja sholat subuh. Datang sholat subuh, imam sudah ruku. Gimana? Sholat subuh aja yang gampang. Kita langsung ruku. Serak. Oke, kalau kita ruku, dari saat imam ruku, kita dapat fatihah, dapat satu rakaat nggak? Tolong jawab, Saudari Elis. Kalau kita ruku, saat imam ruku, dapat satu rakaat nggak? Dapat. Itu baca fatihah nggak? Nggak dapat fatihah. Nggak baca fatihah padahal. Itu pengecualian. Pengecualian tuh. Rukhsah. Ya. Tapi rakaat kedua, ya dia kan bisa baca Al-Fatihah, harus baca Al-Fatihah. Kalau dia nggak baca Al-Fatihah, padahal kondisinya seperti itu, berarti rakaat keduanya belum sah, berarti ya harus nambah. Jadi ingat, setiap rakaat harus baca Al-Fatihah, setiap rakaat. Dikecualikan tadi orang yang datang imam udah ruku. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin akan ditanyakan. Kalau Al-Fatihah belum keburu selesai gimana? Imam keburu ruku. Kalau kita datang, ya. Dan memang waktunya imam udah mepet, udah mau dikit lagi selesai. Misalnya imam udah baca surat Al-Ikhlas, udah baca lam yalid wa lam yulad. Kita masuk Allahu Akbar. Ini kira-kira keburu nggak baca Al-Fatihah? Tidak sepertinya Ustaz. Gimana? Imam baca lam yalid wa lam yulad. Kita baru masuk Allahu Akbar. Keburu nggak keburu kan? Ya keburu nih. Maka kayak gini, kita baca Al-Fatihah langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti imam ruku, kita langsung ruku. Jangan ditunda. Ya. Jangan di sini maksudnya nggak haram, tapi yang sunnah adalah jangan ditunda. Oke. Ya nggak boleh sampai keluar 3 rukun. Ya. Tapi di sini enggak, di sini langsung ikut ya. Nah, kapan kita harus menyelesaikan Fatihah dulu? Gak apa-apa telat. Itu ketika kita datang, udah jelas imamnya nggak cukup baca kita waktu Al-Fatihah. Saya ada lam yalid wa lam yulad. Kita datang, kita baca doa iftitah gitu ya. Kita doa iftitah dulu. Wah, iftitah dulu Ustaz, sunnah nih. Iftitah. Itu salah dia sebetulnya, karena harusnya kalau sudah waktu mepet itu dia utamakan yang rukun. Iftitah tuh nggak rukun. Ta'awudz nggak rukun. Yang rukun Al-Fatihah. Harus langsung Al-Fatihah. Tapi kalau dia udah terlanjur, udah jelas waktu mepet, dia masih sunnah dulu, iftitah, ta'awudz. Berarti di sini dia melakukan tafrid, keteledoran. Maka resikonya adalah dia harus selesaikan Al-Fatihah. Karena dia sudah menyibukkan diri di waktu yang sempit dengan hal yang tidak rukun. Hukumannya dalam tanda kutip adalah dia harus selesaikan Al-Fatihah aja. Meskipun imam sudah ruku. Salah sendiri. Tadi malah baca iftitah dulu. Salah, harusnya langsung Al-Fatihah. Kalau langsung Al-Fatihah, maka Anda bisa langsung ikut ruku meskipun belum selesai Al-Fatihah. Tapi kamu di sini malahan iftitah dulu, maka harus selesain Al-Fatihah. Kecuali kalau dia ketika, saya kalau nyelesain Al-Fatihah dulu, itu ketinggalan lebih dari 2 rukun fi'li.
Ya ketinggalan misalnya dua rukun fi'li berarti ruku, i'tidal, sujud. Imam keburu sujud. Ya udah kalau gitu langsung aja ruku. Gitu ya. Paham gak nih? Jadi dia masuk malah sempit, dia titah segala, berarti hukumannya ada dia harus selesaikan meskipun kok. Ya, sujud. Kalau udah sujud, dia harus segera. Ya. Emang udah mau sujud nih, langsung dia. Tapi kalau enggak, dia selesaikan Al-Fatihah. Tapi kalau datang waktunya sempit, waktu sempit harus langsung Al-Fatihah. Dia langsung Al-Fatihah, maka berarti dia ketika emang ruku langsung ruku, nggak apa-apa Al-Fatihah nggak selesai, nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi tidak selesai baca Al-Fatihah dalam kasus ini maka tetap dihitung 1 rakaat. Itu rukhsah lagi, rukhsah. Karena dalam hal ini lebih utama mengikuti imam. Ya, dalam kasus ini ya, utama. Kalau kasus dari tinggal 2 rukun fi'il berarti terputus dia jamaahnya. Dia harus meniatkan jamaah lagi. Gitu ya. Dalam kondisi tersebut berarti dia ketinggalan 1 rakaat. Aturan dapat 1 rakaat jadi ketinggalan 1 rakaat. Gitu ya. Jadi tolong dipahami dari sini agar memprioritaskan Al-Fatihah langsung bagi yang masbuk kok. Bagi yang masbuk prioritas Al-Fatihah. Gitu ya. Baik. Jelas teman-teman sekalian? Jelas nggak nih? Oke. Lanjut. Jadi intinya di sini adalah angkat tangan. Angkat tangan di 4 tempat ini. Selain itu maka takbir saja, Allahu Akbar saja tanpa perlu angkat tangan. Oke, dalilnya apa nih? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Di mana Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Nafi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar tuh takbir di 4 tempat tadi, ya. Kemudian Ibnu Umar merafa'kan hal tersebut kepada Nabi. Sebenarnya maksudnya Nabi melakukan itu. Dalam riwayat Al-Bukhari lainnya, Ibnu Umar jelas bilang bahwa Nabi kalau sholat XXX, maksudnya XYZ. Oke, jadi ini dalil Bukhari bahwa Nabi takbir angkat tangan, rafa'a yadayhi di 4 tempat tersebut. Idza dakhala fi shalah, ihram, idza raka'a, ruku, idza qala sami Allahu liman hamidah, i'tidal, wa idza qama min rak'atain, maksudnya setelah tasyahud awal. Gitu ya. Selain itu enggak perlu angkat tangan. Lanjut, kemudian sujud. Syurutus sujud sabtu. Sujud, syarat sujud, maksudnya syarat sujud yang benar, yang sah ada 7. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud di atas 7 anggota sujud. Tadi dijelaskan. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya terbuka. Tidak boleh ada yang menutupi dahi. Walaupun sah kalau masih ada sedikit yang masih ada yang terbuka sah. Ya, tapi jadi nggak berlebihan juga sampai kalau ada 1 helai rambut nggak sah, nggak gitu. Kan 1 helai rambut ngalangin sedikit. Sisanya masih kena. Gitu. Jadi masih ada dahi yang terbuka. Peci juga gitu. Peci nutupin bagian atas sedikit. Itu nggak apa-apa. Sah, walaupun ya dia afdal itu jangan sampailah ada yang terhalangi ketika dia sujud. Tapi kalau bicara sah nggak sah, sah. Karena masih ada sebagian dahi yang terbuka. Kemudian yang ketiga, menekan berat ke kepala, ya, wa tahammulu bi ra'sihi. Jadi kita kepala tuh ya jadi pusat menekan kita. Gitu. Jangan cuman nempel aja. Wa adamul huwi li ghairihi, dan tidak ada maksud lain untuk turun kecuali sujud. Jadi kalau pas turun sujud, ya emang mau sujud, bukan tadinya mau ngapain terus harus niat sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, dan enggak boleh sujud di sesuatu yang enggak harus tepat, sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Apa sesuatu yang bergerak dengan gerakannya? Misalnya dengan sorban bajunya dia sujud di atas baju, di atas sorban yang dia gantungkan ke leher dia. Enggak boleh kayak gitu. Karena berarti dia tidak sujud di atas tanah, di atas art. Ya. Sujud di atas art itu tidak harus di atas tanah. Tanah banget, enggak. Di atas karpet boleh, di atas sejadah boleh, di atas masjid boleh, di atas keramik boleh. Itu dianggap sujud. Ya. Tapi kalau itu
keramik, sejadah, itu semua kan tidak bergerak dengan gerakan kita. Kita bangun, keramik nggak ikut bangun. Sejadah kita bangun, nggak ikut bangun. Tapi sorban yang kita pakai di leher misalnya, sujud kita taruh dia sebagai alas sujud, kita bangun, sorban ikut bangun berarti. Maka tidak boleh dijadikan sejadah sorban yang seperti itu. Kalau mau jadi sejadah, ya lepas dari leher, taruh. Wartifau asafilihi ala alihi, bagian bawah dari bagian atas, tentu itu maksudnya definisi sujud begitu, untuk merendahkan tubuh di hadapan Allah. Kalau sujudnya bisa tanahnya ke atasnya, ya, atau dia gimana sujud tapi ya miringnya ke atas, gimana sih? Ya kebayang nggak sih? Jadi sudah saya nyalain kamera. Jadi sujud kan harusnya begini ya. Nah dia karena tanah gini, dia sujud gini atau sujud gimana lah. Nah itu maka nggak bisa, karena belum sujud, belum memenuhi definisi sujud. Sujud harus merendahkan diri. Kepala kita lebih rendah daripada bagian bawah tubuh kita. Itu kan puncak merendahkan diri. Buat tumanin atau dan tumaninah. Senak sekadar membaca satu zikir. Kita. Oke. Khotimah fi a'dha'i sujud. Apa saja anggota sujud yang dimaksud? Dalil yang tadi semua itu ittiba. Semua ittiba dalil. Hadis, teman-teman, ini hadis musik salat tahu. Sujud dengan 7 sujud, antara hadisnya al-jabhatu dahi, butunul kafain, kemudian telapak tangan, kafain yang kanan dan kiri dihitung 2, 3, warukbatan, lutut kanan kiri dihitung 4, 5, wabutunu asabi'ir rijlain, dan jari-jari kaki kanan dan kiri dihitung 6, 7. Berarti hidung masuk anggota sujud nggak? Tidak. Ya, masuk bersama dahi, artinya dia dianggap dahi. Dan kalau boleh milih dahi. Yang boleh kalau harus milih ya. Gimana nih? Gak bisa sujud dua-duanya. Ya berarti dahi lah. Jangan sujud di atas hidung aja. Dahinya enggak. Ini dahi. Kalau dahi aja enggak hidung, sah nggak? Dahi tapi hidungnya nggak kena tanah, nggak kena sejadah, sah. Sah. Ya. Jadi kan Nabi SAW ketika hadisnya gini. Hadisnya Nabi sabdakan umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih hadis Ibnu Abbas. Sebenarnya ada hadis qauli Nabi sendiri yang ngomong ya. Cuma ini buat saya pribadi jelas. Jadi saya bawakan untuk meringkas. Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ala sab'ati a'dha. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. La yakufa syaran wala thawban. Gak boleh nahan-nahan rambut, gak boleh nahan baju. Makruh hal tersebut dilakukan. Karena menambah gerakan berarti. Jadi kalau mau pakai peci dari awal. Jangan nggak pakai peci terus kalau mau sujud rambutnya disingkap. Itu makruh, tapi ya nggak apa-apa. Tetap sah. Al-jabhah, dahi, ya. Wal yadain warukbatain warijlain. Dan di hadis yang qauli Nabi SAW, ketika nunjuk jabah itu nunjuk juga hidung. Oke, jadi dianggap satu bagian, tapi tetap bagian intinya di jabah, di dahi. Hidung itu ngikut saja, tabiat. Oke, yang lebih afdal memang menempelkan dahi dan hidung. Tapi kalau dahi saja sah. Ya, ini penting tahu minimal gini agar kita tahu kapan sholat kita sah, kapan enggak. Itu penting. Juga penting dari sisi kita misalnya melihat adik lah atau teman kita atau siapa jamaah mungkin sholatnya bermasalah, enggak sempurna. Tapi kita setidaknya ketika mengingkari proporsional, jangan sholatnya sah kita bilang enggak sah, itu bahaya. Mas, sholat kamu enggak sah. Kenapa enggak sah? Hidungnya enggak nempel. Itu harus nempel. Itu sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi betul. Tapi bilang nggak sah, Anda dari mana bilang nggak sah? Hati-hati, nggak semua yang Nabi contohkan itu merupakan syarat sah. Nggak semua. Seperti misalnya sebagian orang hari ini di masa COVID itu bilang kalau nggak ngerapatin soft, rapat, nempel, nggak sah sholatnya. Itu nggak tahu mazhab mana yang dipakai. Nah, hati-hati jangan begitu. Atau kemarin ada yang bilang kalau pakai masker nggak sah sholatnya. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi nggak semua yang Nabi contohkan itu adalah syarat sah, nggak semua. Malahan nggak semua yang Nabi contohkan itu merupakan kewajiban atau rukun atau wajib. Nggak selalu. Nabi mencontohkan seringkali itu yang ideal. Nah, kemudian fuqaha, kemudian berdasarkan dalil yang dikumpulkan bisa memberikan batasan-batasan minimal. Oh, Nabi contohkan itu ideal.
tapi minimalisnya begini. Itu penting. Ya, bukan fuqaha meremehkan. Oh, fuqaha berarti nggak solu kamu ra'aitumuni sholli. Fuqaha solu kamu ra'aitumuni sholli. Tapi fuqaha juga tahu ada hal-hal yang Nabi suruh dalam konteks perintah wajib, ada yang dalam konteks perintah sunnah. Ada yang syarat sah, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi itu yang ya kalau awam nggak, wah udah pusing-pusing saya mikirin sunnah, wajib, dah yang penting saya sholat, dah apa adanya sebagaimana di hadis. Oke. Tapi jangan mudah nyalain orang bilang orang lain nggak sah sholatnya. Masalahnya di situ sebetulnya. Masalahnya adalah ketika bilang orang lain sholatnya nggak sah. Kalau kita sendiri, Ustadz saya puyeng. Puyeng gimana? Bedain mana sunnah, mana wajib. Dah saya kerjain semua aja ya. Bagus, alhamdulillah, masya Allah, bagus, bagus. Ya. Tapi ketika lihat orang lain salah, ninggalin sesuatu, Anda jangan nganggap dia kamu ninggalin sesuatu yang wajib, padahal enggak. Kamu nggak sah, padahal sah. Cuma nggak sempurna. Jadi ini pentingnya ilmu. Pada akhirnya kita harus lebih banyak belajar daripada ngomentarin orang. Harus lebih banyak belajar daripada kita banyak bicara. Ya, apalagi kita ketika mau nasihatin orang, mau ngomentarin orang, berarti konteksnya dakwah. Dakwah butuh apa teman-teman? Dakwah butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu. Jangan semangat dakwah tinggi, ilmunya nol. Semangat dakwah, akhi harus makruh akhi. Dia nggak bilang makruh kan, nggak punya ilmu. Akhi kalau sholat jangan pakai masker. Nggak boleh, nggak sah sholat kamu. Pulang. Solu kama ra'aitumuni sholli. Dia nggak tahu, belum belajar ilmunya bahwa itu makruh, tidak sampai haram bahkan, apalagi sampai merusak sholat jadi nggak sah. Jadi ini penting semua. Oke, tolong dipahami. Intinya bahwa saya mau bilang bahwa tidak menempelkan hidung ke apa tadi, ke tempat sujud itu sholat tetap sah, walaupun dia itu melakukan hal yang tidak sempurna. Kemudian juga tadi apa, rambut, sehelai rambut di jidat itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi tidak bilang, oh kamu sholat nggak sah gara-gara ada sehelai rambut, enggak gitu, ya. Tapi selama masih ada bagian dari dahi yang nempel dan tidak terhalang, maka sholatnya sah. Di peci misalnya sebagian atas dikit dahi masih tutupan peci, sebagian bawah masih nempel, maka sah. Ya, walaupun yang lebih afdal adalah jangan begitu. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang tasdidah atau tasyahud. Tasyahud penting, termasuk tasdidnya. Kok gitu? Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Apa yang dibahas? Tasdid apa yang banyak nih? 21 disebutin semua. Karena tasyahud rukun sholat. Ya tasyahud rukun sholat kan udah dibahas. Tasyahud sholat. Apalagi tasyahud akhir. Maksud tasyahud akhir. Lafaz tasyahudnya itu rukun sholat sehingga harus dibaca utuh. Oke. Dengan tasdid-tasdidnya. Walaupun kita tahu lah pada akhirnya ada beberapa pilihan tasdid, pilihan tahiyat, lafal, tapi tolong dijaga tasdidnya agar bacaan benar. Itu juga sholawat kepada Nabi SAW juga ada merupakan rukun sholawat kepada Nabi SAW, jadi dijaga agar tasdidnya terjaga. Nah, kalau ngurangin tasdid, ngurangin huruf berarti nggak dibaca, sama aja nggak sempurna, nggak dibaca utuh. Ya. Oke, kita baca tasdidatu tasyahudi ihda wa ishrun 21 khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqwalihi. Ini penting nih, tahu kapan aqallut tasyahud itu penting. Ya, Pak, harus tahu nih kita. Oke. Ya. Jadi paling minimal banget 16. Kalau yang sempurna tambah 5. Berarti ini 21 16 plus 5. Ingat ini, 16 plus 5. Yang pertama at-tahiyatu 'ala ta'i wal ya'i. At-tahiyyah. Walaupun ini karena bukan Quran, teman-teman perlu tahu, ini tidak ada kewajiban ngikutin aturan tajwid yang khas tajwid ya. Ingat, aturan tajwid itu, nih pahami baik. Aturan tajwid itu ada yang khas tajwid, ada yang tidak khas tajwid, berlaku dalam semua bahasa Arab. Ya, yang khas tajwid itu hanya untuk Quran, nggak berlaku untuk zikir, untuk bacaan sholat, untuk hadis, termasuk untuk adzan, nggak berlaku. Artinya nggak wajib, karena Allah hanya perintahkan warattilil Qur'an. Oke, ini aturan tajwid yang khas Quran, yang khas tajwid. Misalnya apa? Memperpanjang guna. Inna itu khas tajwid. Misalnya apa? Nama harokat mad lazim kali musaqqal. Tol, bisa kita walad tol, itu khas Quran, khas tajwid. Kemudian mad arid disukun nggak boleh lebih dari 6. Khas tajwid, khas Quran. Oke.
khas tajwid maka itu hanya berlaku pada dan sejenis ikhfa. Apalagi misalnya idgham bigunah, lihat saya gitu ya. Nah, tapi kalau ada aturan tajwid, dia nggak cuma khas tajwid, dia memang itulah bahasa Arab. Seperti tasdid, itu tasdid memang itulah bahasa Arab. Seperti makhraj, memang itulah bahasa Arab. Seperti apa lagi? Panjang, 2 rakaat, itu memang itu bahasa Arab. Panjang, ada panjang, ada pendek. Ya. Kemudian seperti apa lagi? Seperti sukun, harokat-harokat. Yang kayak gini maka berlaku di azan, di qomat, di zikir, di bacaan sholat, di doa, termasuk tasyahud. Oke, bisa nggak bedain antara dua hal ini? Bisa nggak? Bisa bedain nggak? Bisa ya? Kalau sifat Ustadz? Apa? Sifatul huruf. Di sifatul huruf yang mana? Qalqalah dipantulin nggak? Tapi sifatul huruf yang menentukan huruf itu beda dengan huruf lain harus berat. Misalnya apa? Apa bedanya ghain dan kha? Apa bedanya ghain dan kha? Sifat apa yang membedakan ghain dan kha? Nah, salah satunya sifat apa? Jahar dan hamas. Nah, berarti di situ penting hamas. Kalau hamas jadi kha, kalau jar jadi gha. Nah, ada beberapa lah sifat-sifat tertentu yang dia memang itulah identitas huruf tersebut. Kali itu penting. Ya mungkin bagus kalau seandainya nanti teman-teman yang belajar tajwid itu coba memperhatikan ini mana yang khas tajwid, yang benar-benar khas banget, tambahan dari aturan bahasa Arab, dan mana yang memang real bahasa Arab memang seperti itu asli. Bisa bedain gak nih kok? Cuma satu yang jawab. Bisa bedain gak antara dua hal ini? Bang Rehan bisa nggak Bang Rehan? Insya Allah Anda bisa. Teman yang lain bisa nggak? Ya nanti coba. Intinya tajwid itu bukan sekadar aturan tajwid khas tajwid, ya aturan bahasa Arab. Harus pasti itu. Oke, juga panjang 2 harokat itu harus ya. Oke, kita lihat at-tahiyatu ala ta'i wa al-mubarakatu salawatu ala sad at-tayyibatu ala ta'i wal ya lillahi ala lamil jalalah lam di lafzul jalalah assalamu ala sin alaika ayyuhan nabiyyu ala ya'i wan nun wal ya. Dan yang utama dalam madzhab Syafi'i adalah tetap alaika ayyuhan nabiyyu. Ini sebagian riwayat menyebutkan alan nabi, ada sebagian sahabat seperti itu. Tapi yang utama official dalam madzhab tetap alaika ayyuhan nabiyyu. Dalilnya ittiba. Wa rahmatullahi ala lamil jalalati wa barakatuh. Assalamu ala sini alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah as-salihina ala sadi asyhadu an la ilaha ini alla ala lami alif alla illallah ala lami alifin wa lamil jalalah wa asyhadu anna ala nuni Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalah. Gitu. Oke. Next. Fi tasdidatis salat ala salat ala tasbih salat tasdidnya berikut Allahumma ala mimi. Bentar. Oke, 1 menit lagi. Allahumma ala lami wal mimi salli ala lami ala Muhammadin al. Jadi kalau orang baca Allahumma shalli ala Muhammad titik itu sah. Sah itu minimalnya. Gitu ya. Allah misal. Kemudian berikutnya salam. Salam aqallus salami assalamu alaikum. Tasdidus salami alasin. Assalamualaikum. Jadi kalau orang salam assalamualaikum kanan aja dan cuma assalamualaikum sah. Paling minimal. Seperti itu. Allah bisa. Ya. Selesai kita bahas sudah 16. Sudah 17.30 kali ya. Lafaz sayyidina boleh tidak dimasukkan dalam bacaan tasyahud? Boleh dalam madzhab Syafi'i. Dianjurkan. At-taswid atau at-tasyid dianjurkan. Dan hadis yang melarang la tusawwiduni fi shalah hadis lemah. Hadis yang lemah. Demikian, semoga menjadi ilmu manfaat dan amal yang saleh. Silakan Bang Rehan ditutup. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 WIB, maka izinkan Ana untuk menutup
daurah pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallah khairan kepada Ustadz Fajri atas penyampaian materinya. Insya Allah semoga kita semua dapat mengambil faidah ke depannya dari materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta daurah yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin istiqomah ke depannya untuk mengikuti daurah. Ana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.